Oke, halo siswa cerdas. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK yang muncul di gelombang pertama hari pertama, terkhusus untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Lebih khususnya kita akan bahas materi barisan dan deret ya. Jadi coba kita lihat soalnya. Diketahui ada barisan P, 12, 18, dan 27 yang merupakan barisan geometri. Berapa nilai dari 2P dikurang 3? Nah, kalau 2P kurang 3 berarti cari dulu nilai P-nya berapa. Tapi diingat-ingat kembali ya, barisan geometri itu adalah barisan yang pengali antar sukunya selalu sama, atau biasa disilakan dengan rasio. Nah, berapa rasionya? Berarti kita coba lihat dari suku-suku yang sudah ada. Misalkan di sini kan ada 12 ke 18. Nah, kita cari berapa kira-kira rasionya ini. Cara carinya gimana? Pilih satu angka bagi dengan angka sebelumnya aja. Jadi tinggal 18 dibagi sama 12. Berapa ini kalau disederhanakan? Tinggal dibagi 6 di pembilang dan penyebut, dapatnya 3/2. Oh, artinya dari angka ke angka, dari suku ke suku tinggal dikalikan dengan 3/2. Berlaku juga dari P menuju 12. Berarti dari P dikali dengan 3/2 dapatnya angka 12. Nah, berarti kita bisa dituliskan ya. Berarti P dikali dengan 3/2 hasilnya sama dengan 12. Jadi kalau gitu P-nya berapa? P-nya berapa? Ya tinggal pindahkan aja 3/2-nya ke sebelah kanan. Cara pindahkannya dari bawah kali silang ke atas, berarti dikali sama 2. Tapi kalau dari atas pindahnya ke bawah, jadi dibagi dengan 3. Nah, bisa dihitung ini, 12 bagi 3 bisa dicoret-coret dulu. 12 bagi 3 sisa 4, nanti 4-nya dikali 2. 4 kali 2 dapat berapa? Dapatnya 8. Oh, berarti nilai P-nya 8. Tapi belum selesai, karena yang ditanyakan berapa nilai 2P kurang 3. Jadi kalau gitu terakhir tinggal substitusi masuk. 2P kurang 3 sama dengan 2 kali 8 dikurangkan dengan 3. 2 kali 8, 16. 16 dikurang 3 dapatnya 13 ya. Jadi jawabannya untuk soal pertama ini adalah Charlie ya. Itu untuk soal pertama. Sekarang kita coba lihat ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua, diketahui min 3, Qui 5 dan 9 kali ini merupakan barisan aritmatika. Bedanya kalau aritmatika itu cukup ditambah-tambah aja, tapi kalau geometri tadi dikali-kali ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 6 kali suku ketiga sama dengan suku kelima ditambah dengan suku keberapa? Oke, kalau barisan aritmatika kan ditambah-tambah ya kan? Berapa ditambahnya ini? Kita coba lihat dari suku yang ada. Misalkan dari sini kita bisa 5 ke 9. 5 ke 9 ditambah berapa? Ditambah 4 ya kan? Oh, berarti ini yang disebut dengan beda. Jadi dia dari suku ke suku selalu bertambah 4. Pertanyaannya adalah 6 kali suku ketiga bisa dituliskan dalam bentuk 6 kali U3 sama dengan, berarti sama dengan suku kelima, berarti U5 ditambahkan dengan suku keberapa. Nah, ini yang belum ditahu berapa nilainya. Oke, tapi kan U3 dan U5-nya bisa dicari dong, ya kan? U3-nya berapa? Nah, ini kan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Berarti nilai suku ketiganya adalah 5. 6 dikali 5 sama dengan suku kelima berapa? Nah, kan belum ada ya. Ini baru suku keempat. Suku kelima belum diketahui. Boleh dicari menggunakan rumus, tapi terlalu lama ya. Langsung aja tambah 4 aja ke yang berikutnya. Iya kan? 9 tambah 4 dapat berapa? Dapat 13. Oh, berarti suku kelimanya adalah 13. Bisa diganti suku kelimanya menjadi 13. Ditambah dengan suku ke N yang belum ditahu berapa nilainya. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan ini. 6 dikali 5 dapat berapa? Dapat 30. 13 yang di kanan gabung ke kiri. Jadinya nanti tinggal dikurangkan dengan 13. Itu adalah nilai untuk UN. 30 kurang 13, 17. Oke, berarti kalau gitu suku yang ditanyakan adalah suku yang bernilai 17. Suku berapakah itu? Jelas bukan suku keempat dan suku kelima, karena bukan itu nilainya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ini suku keberapa? Boleh dicari pakai rumus lagi, tapi ingat ini kan dekat Ji, angkanya cuma 17. Tadi kita sudah sampai di angka 13. Coba ditambah-tambah 4 lagi. Apakah ketemu angka 17 atau tidak ya? Kalau ditambah 4 lagi dapat berapa? 13 tambah 4 berapa? 17. Nah, kan ini yang dicari ya kan? Suku keberapa ini 17? Suku setelah suku kelima. Berarti jawabannya adalah suku ke-6. Jawabannya adalah Charlie. Jadi tidak perlu pakai rumus. Yang penting ingat aja bahwa barisan aritmatika itu barisan yang memiliki selisih antar suku yang selalu sama.
Jadi begitu ditambah 4, tambah 4 terus dia ke belakang. Oke? Soal nomor 3, diketahui min 3, kui 5 dan 9 merupakan barisan aritmatika. Berapa rata-rata dari 8 suku pertama barisan tersebut? Nah, ingat kembali rumus rata-rata kan jumlah dari semua data dibagi dengan banyak data. Dalam hal ini berarti 8 suku pertamanya dimulai dari suku pertama ditambah suku kedua hingga ke suku ke-8-nya. Dijumlahkan semua dibagi dengan banyak datanya berarti ada 8 data. Nah, kan kalau masih diingat dulu, kalau U1 tambah U2 sampai U8 itu sebenarnya yang ditanyakan adalah S8-nya dibagi dengan 8. Artinya cari nilai S8. Cara carinya gimana? Masih ingat mungkin rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah dengan N kurang 1 kali beda. Masih diingat ya? Jadi kalau gitu bisa kita cari menggunakan rumus ini. Pertama, S8 itu sama dengan 8 dibagi 2 dikali dengan 2 kali suku pertama. Yang mana? Yang minus 3 adalah suku pertamanya. Dikalikan minus 3 ditambah dengan N kurang 1. Berarti 8 dikurang 1 kali dengan selisih antar sukunya. Dari 5 ke 9 bertambah berapa? Bertambah 4. Jadi dikali 4. Saya tinggal dihitung aja 8 dibagi 2. 2 kali min 3 minus 6. 8 kurang 1 7 dikali 4 dapatnya 28. Jadi 28-nya dikurang dengan 6 dapat 22. 8 per 2 dikali 22. Nah, dua-duanya yang dibagi 2 dapat berapa? 8 kali 11. Jadi kalau mau cari rata-ratanya tinggal 8 dikali 11 dibagi 8. Ada 8 di atas dan 8 di bawah, bisa saling dicoret. Jadi yang tersisa adalah angka 11 saja. Jadi rata-ratanya adalah Charlie 11. Tapi sebenarnya ada juga cara lainnya. Cara lainnya kita bisa menggunakan rumus SN yang berikutnya. SN yang berikutnya bisa menggunakan N dikali dengan suku tengah. Oke, jadi kalau misalkan mau cari S8 itu berapa, tinggal 8 kali suku tengahnya. Di mana tengahnya untuk suku ke-8? Jadi dari suku pertama sampai suku ke-8 tengahnya di mana? Tinggal cari menggunakan rumus 1 tambah 8 dibagi 2. 1 tambah 8 berapa? 9. 9 bagi 2 berarti 4,5 ya kan? Suku ke-4,5 itu di mana? Di antara suku ke-4 dan suku ke-5, iya kan? Jadi antara suku ke-4 dan suku ke-5, berapa nilai suku ke-4 dan berapa nilai suku ke-5? Hitung dulu ya, U1, U2, U3. Oh, yang di sini suku ke-4. Berapa suku ke-5-nya? Ditambah lagi dengan 4. 9 tambah 4 dapat 13. Di antara 9 dan 13. Nah, sekarang tinggal cari nih, di antara 9 dan 13 angka berapa? Kalau misalkan pusing bagaimana cara carinya, sama seperti mencari median di antara dua angka. Tinggal 9 ditambah 13 terus dibagi 2 juga. Nah, 9 tambah 13 22 dibagikan 2 dapat 11, dapatnya 8 kali 11. Ini yang nanti kita gunakan di S8-nya ya. Jadi bisa dicari tanpa rumus yang harus dihitung lebih banyak lagi ya. Jadi jawaban akhirnya tetap sama, yaitu 11. Oke, sekian untuk pembahasan soal-soal UTBK untuk gelombang 1 hari pertama, khususnya untuk subtes kuantitatif. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Oke.